Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Fauzan Motor Channel. Dan kali ini kita akan berbagi tentang penyakit motor Honda di bagian blok kopling. Kadangkala kita temui motor Honda itu begitu dimasukkan presneling atau giginya kita masukkan, motornya langsung jalan ya. Motornya langsung jalan, nyelonong aja langsung jalan kayak gitu. Atau begitu dimasukkan presneling atau dimasukkan giginya, motor itu langsung mati. Nah, ini bagi pemula ya. Untuk pemula, jadi kita kasih tahu letak kerusakannya di mana. Apabila motor itu begitu kita masukkan gigi atau kita masukkan presnelingnya, dia langsung jalan atau langsung mati. Biasanya kerusakannya ada pada bagian sini, pada bagian sini. Itu pada bagian cagenya. Nih, ya. Biasanya kerusakan ada pada bagian cage. Pada bagian cage ini dia sudah tidak pada posisinya lagi ya. Di sini ada kayak piloran. Nah, kayak piloran. Jadi seharusnya piloran itu berada di cekungan sini. Ini ada cekungan ya. Nih, ada cekungannya. Seharusnya pilornya berada pada cekungan. Nah, apabila pilor itu tidak berada lagi pada cekungan ini, maka akan terjadi lonceng dengan cage ini, terjadi kayak jim, ngunci kayak gitu. Jadi apabila sudah seperti itu, sudah pasti lonceng ini tidak berfungsi dengan sempurna. Akhirnya begitu presneling dimasukkan, motornya langsung mati atau langsung jalan dia. Apabila gasnya tinggi dia langsung jalan, apabila gasnya stabil, gasnya rendah, maka dia akan langsung mati. Nah, itu kerusakannya ada pada cage. Itu biasanya ya, biasanya pada cage. Ada juga yang kerusakannya pada pir kampas ganda. Pir kampas gandanya putus, terus nyangkut di sela antara kampas ganda dan lonceng ini. Itu juga menyebabkan motor dimasukkan giginya langsung jalan atau langsung mati. Itu yang pertama. Yang kedua, sering juga kita temui ya, motor ini begitu disela, mesinnya tidak berputar atau kayak los kayak gitu, tidak nyangkut. Kemudian begitu kita sela, terdengar suara kayak gini ya. Nah, ada suara berputar di dalam sini, ada suara berputar, sereng, kemudian berhenti. Kita sela lagi, ada lagi suaranya, sereng, berhenti. Nah, kadang-kadang setelah kita cari, kita sela berulang kali, dia nyangkut. Nah, kerusakannya juga ada pada cage ini. Biasanya cage ini sudah haus ya. Pada bagian cage ini sudah mengalami kehausan. Begitu juga pada bagian pilornya. Pada bagian pilor juga sudah mengalami kehausan. Nah, solusi untuk memperbaiki kedua penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini seperti ini. Ini bekas ngegancet. Jadi motor ini kemarin penyakitnya masuk presneling dia langsung jalan. Kalau gasnya kecil dia langsung mati. Ini kan tampak. Ini ada bekas pilornya nyangkut di sini. Tidak lagi di cekungan yang ini. Nah, penyakit keduanya untuk kita sembuhkan itu cukup dengan mengganti cage ini ya. Kalau di tempat kami harga cage ini di kisaran angka 35 sampai 40.000. Harganya juga tergantung daerah masing-masing. Jadi mohon ya, bagi pemula mohon disimak video ini
Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kita menganalisa kerusakan dari luar. Tuh. Selanjutnya, kadangkala motor apabila kita selah, kita engkol, dia loss ya. Kita tekan engkolnya, poros engkol kita tekan, dia lossnya tapi kayak berat gitu, kayak ada yang nyangkut, seruk seruk kayak gitu ya. Nah, sering itu biasanya kerusakannya ada pada bagian part produk kopling, entah itu produk koplingnya yang haus atau rumah koplingnya yang sudah haus. Jadi untuk analisa kita dari luar, gambarannya seperti itu ya. Jadi begitu kita tekan engkolnya, kita selah, kita engkol, kita sudah bisa memberikan gambaran ke pada owner kita atau kepada pemilik motor ya. Jadi sudah bisa kita kasihkan gambaran bahwa kerusakannya ada pada bagian itu. Seandainya motornya disela suaranya song kencang kayak gitu ya, tapi pistonnya tidak gerak, itu biasanya juga pada cage. Jadi sudah bisa kita beritahukan kepada pemilik motor bahwa motornya kemungkinan harus ganti cagenya ya, harus ganti yang ini. Nah, apabila yang lossnya kayak berat, kayak ada yang nahan seperti yang saya katakan tadi, itu berada pada bagian part kampas kopling, dan juga bisa terjadi pada bagian rumah koplingnya, pada bagian press koplingnya ya. Jadi sudah bisa kita katakan kepada pemilik motor bahwa motornya kemungkinan harus ganti part itu. Jadi sudah bisa kita kasih gambaran kepada pemilik motor. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman semua sudah paham ya. Meskipun masih pemula, saya rasa gambaran di dalam komponen mesin itu kita sudah sama-sama tahu. Jadi begitu kita selah, kita engkol, seharusnya kita sudah mengerti bayangan kerusakan pada mesin yang harus kita tangani. Oke, cukup sampai di sini dulu berbagi tips, berbagi pengalaman dari Fauzan Motor Channel. Di lain waktu, di lain kesempatan kita jumpa lagi, masih bersama tentang servis sepeda motor. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, mohon ya di subscribe, di like, dan tinggalkan komentar pada kolom komentar.